Korea Utara ikut menambah kekacauan yang terjadi di Korea Selatan. Seperti diketahui, negeri ginseng itu tengah menghadapi kekacauan politik usai pernyataan darurat militer yang diikuti dengan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Senin 6 Januari 2025, Korea Utara menembakkan sebuah rudal hipersonik. Uji coba rudal itu pun menandai provokasi pertama Korut di awal tahun ini. Kepala Staf Gabungan Korsel atau JCS mengatakan mereka mendeteksi peluncuran rudal balistik jarak menengah yang diperkirakan ditembakkan sekitar pukul 12 malam dari daerah Pyongyang. Persiapan peluncurannya telah terdeteksi sebelumnya oleh militer AS dan Korsel. Tentara Korea Selatan mengatakan rudal itu meluncur sejauh 1.100 km sebelum jatuh ke perairan. Meskipun jarak tempuh rudal itu tidak mencapai 3.000 sampai 5.500 km, rudal itu memiliki karakteristik yang mirip dengan rudal hipersonik jarak menengah Korut yang diluncurkan pada bulan Januari dan April tahun lalu. Jika benar rudal itu merupakan rudal hipersonik, maka itu akan menjadi jarak terjauh yang dapat ditempuh rudal Korea Utara dari jenis yang sama. Seoul mengecam peluncuran itu sebagai provokasi yang menimbulkan ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea. Peluncuran rudal terbaru oleh Korea Utara ini berlangsung saat Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tengah mengunjungi Seoul. Kunjungannya kali ini bertujuan untuk melakukan pembicaraan mengenai upaya menangkal ancaman Korut di tengah gejolak politik yang terjadi di Korsel. Antony Blinken turut mengecam keras peluncuran rudal Korea Utara yang dilakukan saat ia sedang mengunjungi Korea Selatan. Hal itu diungkapkan Blinken dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Tae-yul di Seoul pada Senin 6 Januari 2025. Ia menyebut peluncuran rudal itu merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. We condemn the DPRK's missile launch just today, yet another violation of multiple UN Security Council resolutions. Tindakan provokasi dilakukan Korea Utara ini cukup mengejutkan karena Pyongyang selama ini cenderung pasif dalam menanggapi krisis akibat kegagalan darurat militer yang disampaikan oleh Presiden Yoon. Adapun berita pertama soal krisis Korsel baru dilaporkan oleh media Korut pada 11 Desember 2024, alias 8 hari usai kejadian berlangsung. Padahal Pyongyang sempat disebut-sebut oleh Yoon Suk Yeol saat dirinya mengumumkan darurat militer di Korsel pada Selasa 3 Desember 2024 lalu. Dalam pidatonya, Yoon mengumumkan pemberlakuan darurat militer dengan alasan pasukan anti negara dan ancaman dari Korea Utara. Dalam artikelnya, Korea Utara menyinggung tentang kerusuhan sosial yang berkembang di Korea Selatan akibat krisis darurat militer. Menurut Korut, pemerintahan Korsel sedang menghadapi krisis serius akibat pemakzulan yang terjadi. Korea Utara juga menganggap pengumuman darurat militer yang dikatakan Yoon sebagai senjata kediktatoran fasis kepada rakyat. Bahkan Korea Utara menyebut tindakan itu mengingatkan pada kediktatoran militer beberapa dekade yang lalu. Peluncuran rudal dari Pyongyang itu semakin memperkeruh kondisi Seoul yang sedang kacau. Korea Selatan sedang bergulat dengan upaya penangkapan Presiden Yoon yang masih belum berhasil. Jumat 3 Januari 2025 lalu, para investigator Korea Selatan memasuki kediaman Presiden di ibu kota Korsel, Seoul. Para penyidik yang berasal dari Kantor Investigasi Korupsi atau CEO diperbolehkan melewati barikade keamanan yang ketat di rumah kepresidenan itu. Mereka masuk guna melaksanakan surat perintah penangkapan Yoon. Namun upaya menangkap Presiden Yoon mendapat hadangan dari berbagai pihak. Kantor berita Korsel Yonhap melaporkan upaya tim penyelidik dihalangi oleh Pas Pampres dan sejumlah tentara yang berjaga di dalam kompleks kediaman resmi Yoon. Sebelumnya, Kepala CEO Ok Dong-won memperingatkan siapapun yang coba menghalangi pihak berwenang untuk menangkap Yoon dapat menghadapi tuntutan hukum. Tak cuma dari militer dan Pas Pampres, tim penyelidik juga mendapat halangan dari pendukung Yoon Suk Yeol. Penyidik Korsel akhirnya membatalkan upaya penangkapan. Masalah keselamatan jadi alasan pembatalan penangkapan ini. Hal ini setelah tim penyidik yang berasal dari Kantor Investigasi Korupsi atau CEO mengalami kebuntuan dengan tim keamanan Presiden.
Usai Yoon Suk Yeol dimaksulkan oleh Parlemen Korsel pada 14 Desember 2024, pemerintahan Korsel sedang tidak baik-baik saja. Saat ini posisi Yoon digantikan sementara oleh Perdana Menteri Han Duck-soo sebagai penjabat presiden. Namun ia dimaksulkan pada 27 Desember 2024, alias kurang dari 2 minggu setelah dilantik. Pemaksulan Han didasarkan atas keengganannya untuk mengisi 3 posisi hakim yang kosong di Mahkamah Konstitusi Korsel menjelang peninjauan kasus Yoon. Keengganan Han itu menghambat pencopotan Yoon secara resmi dari kursi kepresidenan. Posisinya digantikan oleh Wakil Perdana Menteri Choi Sang-mok. Menghadapi tekanan yang semakin besar, ia langsung menunjuk 2 hakim baru yang memperbesar peluang pengadilan untuk mencopot Yoon secara resmi. Choi lalu menghadapi ujian besar lain dengan kecelakaan pesawat yang menimpa maskapai Jeju Air. Adapun 2 pemaksulan dalam 2 minggu itu mengindikasikan bahwa Seoul akan hidup tanpa pemimpin terpilih yang punya posisi kuat untuk memimpin pemerintahan dan militer. Ditambah negeri ginseng juga bergulat dengan ancaman nuklir korut dan tantangan ekonomi di dalam negeri. Ketidakpastian politik telah menekan kepercayaan bisnis dan konsumen serta menyebabkan mata uang won anjlok. Sementara pemerintahan baru tak dapat dibentuk hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menggulingkan atau mengembalikan posisi Yoon. Sedangkan dari pihak pengadilan membutuhkan waktu hingga 6 bulan untuk memberikan keputusan resmi. Seperti apakah wajah Korsel pada tahun 2025 ini? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.